Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Bisomapan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga luar biasa. Senang rasanya saya Yesi Ismiralda kembali hadir menjumpai Anda kali ini di Bisomapan Bincang Sore tentang Masa Depan episode ke-57 ya. Dan ini merupakan persembahan dari PT Semen Batu Raja Persero Tbk. Nah, ada yang menarik nih dari PT Pegadaian. Jadi memang ada sebuah produk ini bertajuk Gadai Saham ya. Ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan juga alternatif pembiayaan bagi investor pasar modal. Nah, seperti apa sih sebenarnya gadai saham yang dipersembahkan oleh PT Pegadaian ini? Nanti pada saatnya kita akan bahas ini lebih dalam dengan narasumber kita nanti. Ini adalah Ibu Erli Dianti yang merupakan manajer pemasaran dan juga penjualan PT Pegadaian Kanwil 3 Palembang. Dan hari ini kita akan berbincang santai mengenai gadai saham, sebuah optimalisasi nilai saham untuk investor. Nah, sepanjang program acara ini berlangsung, kami juga mengundang Anda untuk menyimak ya minutes to minutes dari rangkaian dari Bisomapan kita hari ini, karena memang di akhir acara nanti dari PT Pegadaian akan memberikan merchandise untuk 2 orang yang beruntung mendapatkan hadiah dari PT Pegadaian ya. Caranya mudah, nanti pada saatnya akan diberikan sebuah pertanyaan dari narasumber kita dari Pegadaian dan tentunya kalian bisa menjawab dengan memberikan jawabannya di kolom komentar, lalu di screenshot dan dikirimkan ke official Instagram dari Marketing Semen Batu Raja ya. Nanti akan kita pilih pemenangnya di situ. Dan tentunya acara Bisomapan ini merupakan persembahan dari PT Semen Batu Raja Persero Tbk, kokoh dan tahan lamo ya. Jadi memang di era digital saat ini kamu bisa mendapatkan produk-produk dari Semen Batu Raja di official store-nya Semen Batu Raja di Tokopedia ya. Banyak sekali cashback dan juga promo gratis ongkir yang bisa kamu dapatkan di Tokpednya Semen Batu Raja. So jangan kemana-mana, nanti akan kita bahas lebih dalam mengenai tema kita pada hari ini, yaitu gadai saham, sebuah optimalisasi nilai saham untuk investor. Usai jeda ya, tetap di Bisomapan, bincang sore tentang masa depan. Masih di Bisomapan Bincang Sore tentang masa depan ya, seperti yang saya janjikan di awal tadi bahwa memang kita akan membahas tema mengenai gadai saham, sebuah optimalisasi nilai saham untuk investor. Dan di studio DigiLabs hari ini saya sudah bersama dengan seseorang yang cantik, berwawasan dan tentunya akan memberikan inspirasi untuk kita pada hari ini. Beliau merupakan manajer pemasaran dan juga penjualan PT Pegadaian Kanwil 3 Palembang. Ibu Erli Dianti, apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik dan bahagia, Mbak. Wow, itu memang tujuan dari semua orang ya, sehat, baik, bahagia, duit banyak, utang nggak ada. Ya, itu impian dari semua orang. Nah, ini kayaknya kalau saya panggil ibu kayaknya terlalu tua, padahal mbaknya masih cantik banget, masih muda banget. Saya panggil mbak aja, izin ya? Boleh, boleh. Apa ya? Oke, Mbak Erli panggilannya ya? Iya. Mbak Erli ini kan gadai saham ini kan something new begitu ya, yang sebenarnya belum banyak masyarakat yang tahu sebenarnya gadai saham gitu kan. Biasanya orang secara umum mengetahui yang digadai itu bisa tanah, bisa emas begitu kan, normalnya seperti itu. Tapi ini Pegadaian mengeluarkan sebuah produk baru yaitu gadai saham. Nah, ini gadai saham sendiri seperti apa, Mbak? Oke, jadi kalau izin ya Mbak ya, sebelumnya saya memperkenalkan dulu ya bahwa Pegadaian itu sebenarnya tadi Mbak bilang bahwa ada orang gadai tanah, ada juga gadai emas gitu ya. Nah, di kita sebenarnya kalau untuk gadai saham sendiri merupakan suatu fasilitas pemberian pinjaman yang dimana ini merupakan jaminannya adalah saham
yang dimana sahamnya itu pastinya sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Gitu. Jadi memang sudah tapi legal sesuai gitu dengan ya? jangka waktu tertentu, Mbak, kalau untuk gadai saham di Pegadaian itu sendiri. Oke. Nah, ini apa yang menjadi latar belakang sehingga akhirnya Pegadaian melihat bahwa perlu nih dibikin sebuah program, sebuah produk begitu yang bisa digunakan oleh masyarakat, yaitu gadai saham begitu, Mbak? Sebenarnya menjadi latar belakang kita karena kita ingin adanya perluasan jenis agunan pastinya, Mbak. Jadi mungkin orang tahu kalau di Pegadaian itu tempat orang gadai yang pastinya gadai emas, gadai barang elektronik seperti itu kan ya. Ada orang malah nanya, Mbak bisa nggak sih saya punya pecah belah di rumah mau digadai gitu kan? Ada mau gadai Tupperware dan segala macam. Nah jadi kita ingin memperluas jenis agunan yang terutama bahwa sebenarnya di tahun 2007 pun kita di Pegadaian sudah ada yang namanya Gadai Investa. Gadai Investa, tetapi di 2008 karena terjadi market crash 2009 akhirnya kita disuspend, Mbak, dihentikan dulu untuk sementara Gadai Investanya karena mempengaruhi pasar modal Indonesia ya. Di 2019 akhirnya kita reaktif kembali untuk gadai saham tersebut dengan pastinya ada pengembangan konsep gadai saham dan obligasi seperti itu, Mbak. Begitu. Artinya memang Pegadaian sudah menyiapkan hal-hal yang tentunya sampai akhirnya diputuskan bahwa memang gadai saham ini memang perlu untuk dihadirkan kepada masyarakat Indonesia begitu ya. Nah, kalau kita melihat gadai saham ini sendiri begitu, Mbak. Kalau sekarang kan banyak masyarakat yang menginginkan bahwa memang saham ini sudah banyak diminati oleh orang, sudah banyak orang yang sudah mulai melek akan saham. Saham pun sepertinya sebagai salah satu komoditi yang menjanjikan saat ini gitu ya untuk diinvestasikan begitu ya. Apakah ini juga menjadi salah satu pemicu begitu sehingga akhirnya Pegadaian mengeluarkan program gadai saham ini, Mbak? Iya, betul sekali bahwa sebenarnya karena saham ini kan sekarang lagi hitsnya ya, lagi memang benar-benar anak-anak muda pada semuanya lagi gencar investasi saham. Nah, kita lagi memanfaatkan momen bahwa ketika mereka sudah berinvestasi saham, jangan sampai saham mereka yang sudah diinvestasikan tersebut dijual gitu. Jadi nanti sewaktu-waktu ketika mereka butuh dana konsumtif ataupun produktif bisa dimanfaatkan dengan gadai saham itu sendiri. Seperti itu. Dijual sayang banget, duit, bisa digadai aja di Pegadaian. Karena gitu ya, sebenarnya mindset kita membuat pola pikir masyarakat bahwa sebenarnya kalau kita punya aset, sesudah punya aset jangan sampai aset yang kita miliki itu dijual. Sayang banget kan kita udah beli, udah berupaya untuk berinvestasi termasuk investasi saham. Jadi kalau udah ada investasinya dimanfaatkan ketika kita butuh dana bisa digadai sahamnya seperti itu. Kalau yang menjadi target marketnya sendiri nih dari program gadai saham ini sendiri, apakah memang mereka yang merupakan investor perorangan atau retail, bisa kita sebut retail seperti itu, atau memang corporate atau seperti apa, Mbak? Kalau untuk gadai saham itu sendiri sebenarnya target market kita itu bisa perseorangan ataupun bisa corporate, Mbak. Iya, tapi kalau untuk yang corporate dan perseorangan nanti tentunya pasti beda kalau untuk persyaratan perlengkapan administrasinya. Betul. Iya, betul sekali. Namanya perusahaan tentunya ada kelengkapan administrasi yang yang lebih halus, lebih kompleks begitu ya. Oke. Nah, kalau kita berbicara memang gadai saham ini menjadi salah satu hal yang menarik begitu ya, yang bisa dijadikan alternatif untuk pembiayaan begitu ya bagi para investor di pasar modal tentunya. Nah, kalau keuntungan atau benefitnya sendiri nih, Mbak, dengan kita melakukan gadai saham di Pegadaian tuh apa aja? Kalau keuntungannya kalau kita melakukan gadai saham di Pegadaian ya, ini buat investor ya, Mbak ya. Pastinya yang pertama itu sebenarnya ketika investor butuh dana, kan dananya itu bisa terpenuhi tanpa mereka harus menjual saham yang mereka miliki. Betul. Jadi cukup digadai, kebutuhan konsumtif dan atau produktifnya itu bisa terpenuhi, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu sebenarnya dengan gadai saham itu sendiri sebenarnya efek kepemilikan saham yang mereka miliki dari investor tersebut tidak berpindah tangan. Betul. Dan ketiga itu sebenarnya hak atas corporate dari saham itu sendiri sebenarnya masih melekat kepada nasabah itu. Jadi cuman sahamnya aja sih yang digadaikan, tapi untuk
efek kepemilikan dan hak atas corporate-nya tetap melekat kepada nasabah karena kita berdasarkan perikatan gadai. Oke, begitu. Artinya memang dari awal pun kita pasti akan ada semacam perjanjian begitu ya, Mbak, Iya. yang tentunya bisa disepakati bersama apa saja yang poin-poin penting yang harus diperhatikan oleh para investor yang ingin melakukan gadai saham sendiri. Nah, kalau misalnya kita melihat gadai saham ini sebagai sebuah pilihan yang bisa dilakukan oleh investor saham untuk mendapatkan pembiayaan begitu ya, Mbak ya. Apakah memang prosesnya ini akan ribet seperti itu atau apa sih yang harus dilakukan ketika memang oke deh ini sahamnya bisa deh diinvestasikan atau digadai dulu deh biar memang nggak berpindah tangan gitu kan, Mbak? Oke, jadi kalau untuk prosesnya sendiri untuk gadai saham itu kita ada beberapa cara ya Mbak ya. Pertama sebenarnya kalau paling efektif dan paling mudah nggak ribet itu sebenarnya kita ada aplikasi berbasis online yang namanya Pegadaian Digital. Oh, itu jadi nama aplikasinya iya, Pegadaian Digital. Pegadaian Digital. Jadi ketika kita ingin bertransaksi tinggal download aja di Play Store atau App Store Mbak ya. Pegadaian Digital, tinggal kita registrasi dan nanti di situ setelah kita registrasi kita bisa mengajukan pengajuan gadai efek. Nah, nanti setelah kita sudah mengisi syarat-syarat lengkap yang ada di aplikasi Pegadaian Digital, kita tinggal menunggu konfirmasi dari pihak pegadaian yang akan menghubungi kita. Ya, atau kalau misalnya kita pengen langsung datang ke outlet Pegadaian pun bisa. Jadi nanti calon nasabah atau calon investor tersebut bisa datang langsung ke outlet Pegadaian, langsung bisa mengajukan untuk proses gadai saham itu sendiri, mengisi syarat-syarat yang harus dilengkapin tentunya, ada formulir dan syarat-syarat lainnya. Nah nanti setelah mereka mengisi tetap nanti ada pihak kita yang akan menghubungi untuk proses lebih lanjut. Seperti itu Mbak Yesi. Nah melalui aplikasi Pegadaian Digital ini sendiri tentunya bisa memudahkan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas gadai saham itu ya. Nanti akan kita gali lebih dalam terkait dengan Pegadaian Digital. Ini menarik ya tentunya untuk kita bahas dan sebagai referensi juga untuk investasi berikutnya. Usai jeda pemirsa, kami akan bahas lebih lanjut mengenai tamu kita pada hari ini. Tetap bersama kami di Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Gadai saham, sebuah optimalisasi nilai saham untuk investor, masih sama Mbak Erli ya. Jadi tadi di segmen sebelumnya kita membahas mengenai pegadaian digital ya. Jadi memang setiap yang ingin melakukan gadai saham nggak perlu ribet-ribet datang ke kantor pegadaian, bisa juga sebenarnya ke kantor pegadaian, but di digital era seperti ini kayaknya cukup segala sesuatu kita akses aja pakai jempol gitu ya Mbak ya, menggunakan pegadaian digital ini sendiri. Nah mungkin bisa digambarin Mbak, pada saat kita masuk ke aplikasi pegadaian digital ini sendiri, kita pilih menu apa yang harus kita akses sehingga memang proses gadai sahamnya ini bisa dieksekusi melalui aplikasi ini. Ya. Sebenarnya kalau di Pegadaian Digital itu banyak sih ya Mbak fitur-fitur yang kita sediakan tentunya.
Jadi kalau misalnya ketika kita sudah registrasi dan sudah terverifikasi emailnya, kita buka, kita sudah masuk ke aplikasi Pegadaian Digital, fitur-fiturnya itu boleh ya saya kasih tahu dulu sebelum kita masuk ke caranya gimana. Di antaranya kalau untuk Pegadaian Digital sendiri kita punya banyak fitur. Pertama kali bisa buka rekening tabungan emas, kita juga bisa top up tabungan emas, transfer emas juga bisa, cicil emas juga bisa gitu. Pengajuan pembiayaan porsi haji, pengajuan pembiayaan usaha, termasuk juga pengajuan Gade Efek. Nah, ketika nanti kita sudah masuk, bisa nanti kita lihat di pembiayaan, pengajuan pembiayaan, dan di situ nanti ada pengajuan pembiayaan Gade Efek. Nah, nanti di situ kita tinggal isi registrasi ya syarat-syarat yang diminta sesuai dengan di aplikasi. Setelah kita simpan, tinggal kita tunggu informasi dihubungin dari pihak pegadaiannya. Karena nanti ada syarat-syarat yang harus dilengkapi seperti pengisian FPK dan FDN, Mbak. Gitu. Tapi itu semua pengisiannya bisa dilakukan secara digital ya, gitu ya? Betul. Gitu. Nah, kalau kita berbicara kan jenis-jenis saham itu kan banyak ya Mbak ya, ada yang memang masyarakat bisa memilih sendiri sebenarnya, dan mereka pun setiap orang kan tentu memiliki sahamnya masing-masing begitu ya Mbak ya. Kalau misalnya di Pegadaian sendiri cara memfilter saham-saham ini yang sebenarnya masuk ke list untuk bisa digadaikan di Pegadaian, ini saham-sahamnya apa aja Mbak? Kalau untuk saham gadai saham di Pegadaian itu sendiri sebenarnya kita menerima gadai saham yang dimana sahamnya itu masuk dalam indeks LQ 45 tentunya. Jadi kami ingatnya 45 itu angkatan Mbak. Ya, jadi indeks LQ 45 itu yang sudah kredibel ya Mbak ya. Nah, ini dimana di bawah rasio haircut itu di bawah 30%. Tapi sebenarnya dalam indeks LQ 45 itu setiap 6 bulan sekali dilakukan perubahan oleh KPI. Setahu saya sih kalau untuk sekarang saham yang masuk di bawah indeks LQ 45 itu di antara lain adalah saham Bank BRI, saham Bank BNI, lalu juga kita ada S Hardware, Bukalapak, termasuk juga saham PT Semen Indonesia gitu. Di antaranya ya Mbak ya, ini yang sepengetahuan saya. Mungkin untuk bisa mengidentifikasi apakah saham kita ini masuk kategori LQ 45 ini mungkin bisa diakses ke websitenya KPI atau IDX begitu ya, secara valid tentunya. Kalau kita akses ke dua website itu, ini informasinya bisa lebih valid begitu ya. Artinya memang saham-sahamnya pun memang yang saham yang terpercaya begitu ya Mbak ya, sehingga memang nilai saham yang diagunkan pun juga bisa menjadi jaminan yang baik begitu ya untuk diterima oleh Pegadaian sendiri. Nah, kalau untuk plafonnya sendiri Mbak, apakah ada batas maksimalnya untuk Pegadaian saham ini? Tentunya kalau di Pegadaian, kalau untuk batas maksimal plafon uang pinjaman itu kalau untuk yang individu ya Mbak ya, kalau untuk retail perorangan itu minimal pinjaman dari 1 juta sampai dengan maksimal 5 miliar. Iya. Terus kalau untuk yang corporate yang sudah saya sebutkan tadi itu maksimalnya di 20 miliar. Iya, jadi tapi itu tergantung jenis yang diagunkan gitu Iya, Mbak ya? tergantung dengan jenis saham yang diagunkan, tapi plafon maksimal pinjaman kita maksimalnya 5 miliar untuk individu, dan kalau untuk corporate-nya maksimal 20 miliar. 20 miliar. Artinya memang semakin banyak kita menggadaikan bisa menjadi semakin besar juga ya nilai yang bisa kita pinjam begitu ya Mbak ya. Nah, kalau untuk harga saham ini kan harganya pun fluktuatif, sama seperti dolar, sama seperti emas yang harganya pun selalu berubah-berubah begitu ya Mbak ya, tergantung dengan apa yang menjadi semacam ya isu-isu global pun juga turut berpengaruh terhadap harga-harga saham juga, komoditi-komoditi emas juga begitu ya. Kalau misalnya kita melakukan gadai saham ini ketika memang harganya sedang rendah begitu ya Mbak, kalau misalnya kita nanti mau nebus begitu, apakah memungkinkan kita bisa mendapatkan harga tinggi gitu Mbak? Jadi kalau sebenarnya untuk melakukan penebusan gadai saham sendiri itu kita nggak terpengaruh dengan naik turunnya harga saham. Tapi sebenarnya di kita pun
sesuai dengan uang pinjaman. Uang pinjaman yang diberikan dari saham itu sendiri, berapa yang kita berikan kepada nasabah, ditambah dengan sewa modal, Mbak. Oke. Ya, kalau di Pegadaian itu dikenalnya sewa modal ya, tarif sewa modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gitu. Jadi nggak terpengaruh dengan naik turunnya harga saham. Oh, seperti itu. Nah, kalau misalnya nih kan batas maksimalnya tadi 3 bulan ya, Mbak ya? Iya, Untuk jangka waktunya jangka ya waktunya. maksimalnya 3 bulan. Harus ditebus lagi begitu ya, Mbak ya? Itu sebenarnya nggak harus ditebus, Mbak. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu 90 hari atau 3 bulan, misalnya ternyata tadinya kita sudah niatnya mau 3 bulan, namanya kita cadangan dananya yang kita rencanakan ternyata belum ada, itu bisa diperpanjang lagi, Mbak. Cukup nanti bayar sewa modal yang 3 bulan kemarin gitu. Kalau boleh tahu nih, Mbak, sewa modal itu kisaran berapa sih, dia mengacu ke harga Tarifnya apa, ya. begitu? Jadi kalau tarif rate di Pegadaian itu untuk sewa modalnya kita per 15 hari pertama, fix di 15 hari pertama itu dihitung 0,625%. 0,625% per 15 hari pertama dari uang pinjaman, lalu per hari berikutnya hitungannya di 0,0416% gitu. Sebenarnya turun ya, Mbak ya. Oke, artinya memang nilainya bisa dijangkau ya, begitu ya, Mbak ya, cukup affordable. Nah, nanti kita akan bahas juga seperti apa rate bunganya dan juga maksimal waktu gadainya berapa lama, dan tentunya kita akan bahas program-program menarik lainnya dari Pegadaian. Usai jeda, pemirsa tetap bersama kami di Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Tahun 2021 masih nggak pede? Saatnya pede, Pegadaian Digital. Buka aplikasi Pegadaian Digital untuk transaksi di mana saja, bisa di kantor, parkiran, rumah, bahkan rumah mantan. Dengan beragam fitur, mulai dari jual beli dan transfer tabungan emas, booking gadai, gadai tabungan emas dan gadai efek, pembiayaan untuk kembangkan usahamu, bayar angsuran gadai, tebus gadai dan tagihan bulanan, dan cicilan emas dengan beragam brand ternama. Saatnya pede. Balik lagi di Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Masih kita bahas tema mengenai gadai saham ya, dengan PT Pegadaian Kanwil 3 Palembang. Kalau misalnya nih, Mbak, saya punya saham senilai 100 juta, let's say begitu ya. Nah, dan saya pengen saham saya ini digadai begitu ya di Pegadaian begitu. Dari kacamata Pegadaiannya sendiri, menilainya seperti apa, Mbak? Berapa persen dari nilai harga sahamnya itu? Kalau untuk penilaian dari gadai saham itu sendiri, sebenarnya kalau di Pegadaian itu dinilainya dari harga plafonnya ya, maksimal plafonnya itu 65%, Mbak. 65%. Iya, Maksimal itu ya, Mbak ya? Iya, maksimal. Artinya 65%. ada possibility di bawah itu begitu ya? Tergantung dengan... Ya kalau misalnya gini, kalau itu kan maksimal ya 65%, ternyata Mbaknya butuh cuma 20 juta gitu kan, bahkan punya 100 juta ya, berarti kan di bawah itu. Cuman kalau misalnya mau di atas dari 65 juta, artinya belum bisa, kita maksimalnya di 65 juta artinya gitu. Seperti siap. itu, Mbak. 65% maksimal Iya, ya, Mbak maksimal ya? 65% dari harga ya. Oke, betul-betul. Nah, ini kan menarik bahwa memang Pegadaian ini tidak hanya memiliki program gadai saham aja, tentunya banyak program-program lain juga yang diunggulkan begitu ya, Mbak ya. Apakah ada memang dari Pegadaian ini program yang bisa membantu program-program UMKM di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, Mbak? Ya, jadi sebenarnya tadi, Mbak, kita banyak produk-produk yang kita kembangkan, nggak cuma gadai saham. Khusus untuk UMKM sendiri, kita punya produk yang dimana untuk pengembangan modal usaha mereka bisa mengajukan pembiayaan usaha dengan jaminan BPKB. Kita sudah kerjasama dengan pemerintah. Biasanya sih kalau di Pegadaian disebut dengan nama produk kreasi ultramikro, di mana mereka bisa mengajukan pembiayaan usaha yang maksimal 10 juta ya, tapi ya untuk uang pinjamannya dengan tarif sewa modal yang lebih terjangkau. Atau kalau misalnya ternyata bukan BPKB nih yang dijaminkan. Nah, ini juga kita ada yang namanya
gadai ultramikro juga Mbak, gadai ultramikro khusus buat yang mereka punya usaha. Jadi dengan jaminan tadi, jaminan emas atau jaminan kendaraan atau jaminan barang-barang elektronik seperti itu. Dengan tarif khusus sewa modal juga sih, tarif yang lebih terjangkau gitu. Pastinya memang program-program yang ditawarkan pun juga ini bisa terjangkau oleh semua masyarakat begitu ya. Oke, itu mungkin yang untuk UMKM. Kalau mungkin saat ini di tahun 2022 begitu ya Mbak, apakah ada semacam program lainnya begitu yang diunggulkan yang bisa didapatkan oleh masyarakat dari Pegadaian ini sendiri? Ya, kalau untuk produk yang bisa diunggulkan atau yang dikembangkan dari Pegadaian itu sendiri sih banyak sekali ya Mbak ya. Kita di Pegadaian itu banyak sekali produk-produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Di antaranya itu kita ada produk investasi emas, ya. Jadi kita bisa menabung emas atau mencicil emas. Jadi kita merubah pola pikir masyarakat yang bilang beli emas itu mahal. Enggak, beli emas itu bisa terjangkau, siapapun bisa beli emas. Di Pegadaian minimal 10 ribuan pun bisa, bisa menabung emas. Jadi ketika karena orang pikir, pola pikir mereka bilangnya bahwa oh beli emas itu mahal. Enggak, beli emas itu murah. Di Pegadaian bisa beli emas dengan harga 10 ribuan. Itu cicil atau maksudnya gimana? Menabung emas, iya. Lalu juga kita ada yang namanya produk cicil kendaraan. Nah, jadi kalau pengen ganti motor, ganti mobil, di Pegadaian pun bisa pembiayaan cicilan kendaraan. Untuk angsurannya sendiri terjangkau, bisa nanti Mbak lihat untuk angsurannya bisa dibandingkan ya. Lalu juga kita ada yang namanya pembiayaan porsi haji. Nah, jadi mau daftar haji di Pegadaian itu langsung dapat nomor porsi hajinya Mbak. Jadi nanti ketika misalnya kita pengen daftar haji nih, kalau mungkin kalau kita daftar haji, menabung untuk daftar haji, kan kita harus punya 25 juta dulu ya. Nah, ini di Pegadaian kita langsung dapat nomor porsi hajinya, tinggal nanti 25 jutanya diangsur setiap bulan. Keunggulannya itu langsung dapat nomor porsi hajinya. Kita juga ada yang namanya jasa layanan titipan emas. Punya emas banyak Mbak di rumah, jangan takut. Jangan takut, wah kayaknya kalau simpan di rumah banyak-banyak menabung emas, saya juga takut nih nyimpannya di rumah, takutnya apalagi saya suka berpergian ya. Takut nanti rumah saya dicuri, emas saya dicuri orang ya di rumah gitu kan. Nah, ini bisa dititip di Pegadaian Mbak. Nah, jadi dititip di Pegadaian selain minimalnya nggak berapa gram gitu? Enggak harus. Jadi bisa dititip di Pegadaian. Jadi nanti kalau Mbak mau titip, selain di Pegadaian itu aman, mempunyai nilai tambah. Nilai tambahnya apa? Kalau sewaktu-waktu emas yang kita titipkan tadi kita perlu nih, mau kita gadai pun bisa, gadai titipan emas lagi namanya gitu. Banyak lagi produk-produk kita, diantaranya kita juga bisa pengiriman uang dalam dan luar negeri, yang dimana kita sudah bekerja sama dengan perusahaan remitansi yang berskala internasional. Kita juga ada yang namanya gadai ya Mbak ya. Gadai di Pegadaian itu fleksibel banget, bisa gadai harian, bisa juga gadai mingguan dan gadai bulanan. Gadai sertifikat pun bisa di Pegadaian. Jadi banyak sekali fasilitas-fasilitas produk-produk kita yang bisa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalau sertifikat vaksin bisa digadai juga di situ Mbak? Bisa ya Mbak? Kalau untuk sekarang mohon maaf. Ada 2 saya Mbak sertifikatnya Mbak ya. Nambah 1 lagi bentar lagi ya gitu lagi ya. Booster ya kan. But anyway, menarik pembicaraan kita mengenai gadai saham dan program-program menarik lainnya dari Pegadaian ini ya Mbak ya. Dan seperti yang kita janjikan di awal tadi, bahwa memang kita akan memberikan hadiah begitu ya, merchandise tentunya bagi masyarakat yang sudah menyaksikan acara Bisa Mapan episode kali ini di episode ke-57. Jadi nanti Mbaknya silakan memberikan pertanyaan yang akan dijawab oleh Sobat Bisa Mapan yang menyaksikan acara kita, dan bisa memberikan jawabannya melalui kolom komentar, selanjutnya di screenshot dan dikirimkan ke Instagram Marketing Semen Batu Raja. Silakan Mbak pertanyaannya. Oke, saya ada satu pertanyaan. Tadi saya sudah sebutkan beberapa produk yang menjadi andalan kami ya Mbak ya. Nah, mungkin saya
minta disebutkan 3 produk aja, 3 produk yang sudah saya sebutkan tadi, boleh dijawab gitu. Oke, 3 produk aja? Iya, cukup 3 produk aja. Yang tadi sudah saya sebutkan selain gadai saham tentunya. Selain gadai saham, ini gampang ya, tinggal dimundurin aja menitnya ya, tinggal dimundurin di previous, begitu bisa langsung dapat jawabannya ya. Langsung aja kamu berikan jawabannya di kolom komentar, dan tentunya ini di screenshot ya ke marketing Semen Batu Raja, Instagramnya itu ya. Nah ini at last but not least Mbak, mungkin ada pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan kepada masyarakat, tentunya mungkin Mbaknya juga bisa campaign program-program dari Pegadaian, silakan. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada PT Semen Batu Raja yang sudah mengundang kami dari pihak Pegadaian untuk berkolaborasi pada sore hari ini bincang sore tentang masa depan. Bisa mapan ya. Semua yang masuk sini bisa mapan, Mbak. Amin. Yang nonton juga bisa mapan. Amin. Saya langsung aminin duluan ya. Amin. Bincang sore masa depan. Oke, kami dari Pegadaian closing statement saya yaitu bahwa generasi pandai adalah mereka yang mempunyai rencana buat masa depan yang lebih baik. Mulailah dari sekarang untuk berinvestasi, apapun itu investasinya, mau investasi saham, investasi properti, bahkan investasi emas. Ketika kita sudah memiliki aset, sudah memiliki investasi, jangan menjual aset yang kita milikin, optimalkan agar memiliki nilai tambah, dan ketika kita butuh dana, cukup gadainya di Pegadaian. Nah, itu dia ya. Jadi ketika butuh dana jangan kemana-mana, Pegadaian solusinya. Menyelesaikan masalah tanpa Pegadaian masalah. mengatasi masalah tanpa masalah. Kalau sama saya menyelesaikan masalah tanpa solusi. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Erly Dianti, manajer pemasaran dan penjualan PT Pegadaian Kanwil 3 Palembang. Sehat selalu Mbak, dan semoga sukses dengan program-program dari Pegadaiannya. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih juga untuk seluruh sobat Bisa Mapan yang telah menyaksikan program acara ini. Dan tentunya tidak lalu kami mengingatkan semua sobat Bisa Mapan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Semoga harapan kita bersama memang COVID ini segera berlalu dari dunia ini dan kita kembali bisa hidup normal, sehat kembali dunia. Amin. Ya, amin, itu harapan kita bersama. Dan tentunya kami ingin mengingatkan juga bahwa memang program acara Bisa Mapan Bincang Sore tentang Masa Depan ini merupakan sponsor dari PT Semen Batu Raja Persero Tbk ya. Dan juga kami ingatkan bahwa Semen Batu Raja ini bisa didapatkan melalui marketplace-nya Tokopedia. Langsung aja diklik di sana official store dari Semen Batu Raja, karena memang banyak program-program menarik, cashback dan juga gratis ongkir di situ ya. Dan kemana-mana tentunya kita akan kembali lagi minggu depan dengan tema yang menarik, inspiratif, edukatif untuk kalian semua saksikan. Dan akhirnya saya Yesi Esmeralda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa. Makasih. Sama-sama Mbak Yesi, makasih.